Halo Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Uber Alfian Saad dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi di bab dimensi 3, yaitu mengenai sudut di antara dua bidang. Sebelum kita mulai membahas, apa sih pengertian sudut di antara dua bidang? Sudut antara dua bidang, yaitu sudut yang berada di antara dua bidang yang berpotongan dan dibentuk oleh dua garis yang juga berpotongan. Kedua garis itu tegak lurus terhadap garis potong antara kedua bidang. Kita biasa menyebut sudut ini dengan sudut tumpuan. Adapun beberapa cara untuk menentukan sudut antara dua bidang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan garis potong kedua bidang. Lalu, ambil satu titik pada garis potong kedua bidang tersebut. Contohnya, titik T. Ketiga, buat garis pada bidang pertama melalui T dan garis tersebut harus tegak lurus dengan garis potong. Kita namakan garis G. Keempat, buat hal yang sama pada bidang yang kedua. Misalkan kita nama H. Yang kelima, sudut antara garis G dan H adalah sudut di antara dua bidang. Agar kita dapat memahami lebih dalam, mari kita masuk ke beberapa contoh soal yang akan saya berikan. Contoh soal ini dibagi menjadi beberapa tingkat kesukaran. Yang pertama ada tingkat kesukaran sedang. Soalnya yaitu sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk 7 cm. Jika P dan Q masing-masing terletak di pertengahan CD dan BC, tentukan besar tangen dari sudut di antara bidang PQG dan bidang ABCD. Kedua, ada tingkat yang lebih sulit, soalnya sebuah balok ABCDEF GHIJKL merupakan gabungan dari dua kubus yang berusuk 8 cm. Tentukan besar sudut di antara AHF dan AJF. Dan yang terakhir adalah soal untuk tingkat yang sangat sulit, yaitu sebuah rubik megamix ABCDE FGHIJKLMNO PQRST memiliki rusuk 6 cm. Jika X adalah titik tengah ABCDE dan panjang XA 5 cm, DP adalah diagonal terjauh dengan panjang 18 cm, maka tentukan besar kosinus dari sudut di antara ABCDE dan ABHGF. Apabila teman-teman ingin latihan untuk mencoba dan mengerjakan, silakan pause dulu videonya dan selamat mencoba. Nah, untuk kalian yang sudah mencoba dan masih kebingungan, kita coba bahas ya. Yang pertama, untuk tingkat kesukaran yang sedang. Pertama-tama, kita gambar dulu kubus ABCD EFGH dan gambarlah titik P dan Q di tengah-tengah CD dan BC. Lalu, kita buat bidang PQG. Setelah menggambar, kita dapat melihat bahwa pertengahan dari PQ adalah tempat terjadinya sudut di antara dua bidang, karena mereka sama-sama tegak lurus dengan bidangnya. Kita namakan titik O. Setelah dinamakan titik O, kita buat segitiga GCO dengan sudut O sebagai alfa. Panjang CG itu sama dengan panjang rusuk, yaitu 7 cm. Panjang OC itu bisa kita cari dengan luas segitiga sama dengan luas segitiga. Atau secara tepatnya, OC sama dengan CP dikali CQ dibagi PQ. Setelah dikali dan dibagi, kita dapatkan panjang OC adalah 7/4 akar 2 cm. Setelah itu, kita gambar segitiga GCO dan lihat lagi bahwa yang diminta soal adalah tangen dari alfa. Sehingga tan alfa adalah depan dibagi samping, yaitu 7 cm dibagi 7/4 akar 2 cm. Hasilnya adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya kita bahas mengenai soal yang ada pada tingkat kesukaran sulit. Pertama-tama, kita gambar dulu balok ABCDEF GHIJKL yang merupakan dua kubus yang disatukan. Setelah menggambar kubusnya, kita gambar segitiga AHF dan AJF. Hanya saja untuk melihat kedua segitiga tersebut sepertinya agak sulit. Lebih baik kita ubah dulu perspektif kita dengan cara memutar baloknya. Gambar yang akan dihasilkan setelah balok ini terputar adalah seperti ini. Dan dengan demikian kita sudah bisa mulai menggambar segitiga AHF dan segitiga AJF. Perhatikanlah bahwa segitiga AHF dan AJF berpotongan di garis AF. Sehingga untuk menentukan sudut di antara kedua bidang tersebut, kita bisa saja dengan mudah memberikan sudut alfa di antara kedua bidang tersebut. Memang bisa, hanya saja untuk memudahkan soal tersebut akan lebih baik jika kita beri garis bantu. Saya menambahkan titik O di tengah-tengah AF dan memperpanjang kedua bidang tersebut sehingga AH sama dengan OP dan FJ sama dengan OQ. Setelah menambah garis bantu, kita dapat melihat segitiga OPQ. Segitiga OPQ merupakan segitiga tumpul dengan PQ sepanjang 8 cm, di mana PQ adalah panjang rusuk. OP yang sama panjang dengan AH merupakan diagonal sisi dan memiliki panjang 8 akar 2 cm.
OQ yang sama dengan FJ memiliki panjang 8 angka 5 cm dan merupakan hasil Pitagoras dari FL dan JL. Semua sisi pada segitiga OPQ sudah didapat. Kini kita gambar segitiga tersebut dan bisa mulai menghitung. Bagaimana cara mendapatkan sudut alfa? Karena ketiga sisi diketahui, kita dapat menggunakan aturan kosinus, yaitu PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah OQ kuadrat dikurang 2OP OQ cos alfa. Lanjutkan pencarian dan kita dapat menemukan hasil cos alfa 3/10 akal 10. Gunakan kalkulator untuk menghitung besar sudut alfa, sehingga besar sudut alfa adalah 18,435 derajat. Untuk contoh soal yang terakhir, yaitu soal yang tersulit, kita perlu mengetahui dulu sebenarnya apa itu rubik Megaminx. Rubik Megaminx adalah rubik yang memiliki 12 sisi dan setiap sisinya dibentuk oleh segi 5. Kita dapat menamakan rubik ini dengan ABCDE pada bagian bawah, FGHIJKLMNO pada bagian tengah, dan PQRSE pada bagian atas. Diberitahu pula pada soal bahwa X berada di tengah ABCDE yang merupakan segi 5, sehingga didapatkan gambar seperti ini. Panjang AX adalah 5 cm. Untuk memudahkan perhitungan, kita beri permisalan untuk bilangan di tengah AB itu dengan huruf Y. Maka, berdasarkan Pitagoras, panjang XY adalah 4 cm. Dan ketika XY ditambahkan dengan DX akan menghasilkan DY, yaitu sebuah garis dengan panjang 9 cm. Setelah mengetahui panjang DY, kita harus mulai melihat perspektif yang berbeda dari rubik Megaminx tersebut. Kita dapat melihatnya sebagai suatu segi 6 yang tidak beraturan. Panjang sisi kiri dan kanan sama panjang, yaitu sisi rusuk sebesar 6 cm. Dan panjang sisinya yang sama panjang dengan garis DY yang sudah kita temukan tadi sebesar 9 cm. Untuk setiap garis yang terlihat tidak pas, itu sebenarnya pas, hanya saja mereka seperti melewati titik Y tadi, alias titik tengah di antara AB. Setelah terlihat dari perspektif yang berbeda, mulailah kita menggambar segi 6 yang mengharuskan ada titik G, Y, dan D, sehingga ditemukan jarak antara dua bidangnya ada pada sudut GYD. Diketahui juga pada soal bahwa DP adalah diagonal terpanjang dengan panjang 18 cm. Dengan itu, kita bisa menemukan panjang DG dengan Pitagoras dan mendapatkan nilai 12 akar 2 cm. Dengan ini, kita dapat menemukan besar sudut di antara kedua bidangnya, yang mana terletak pada titik Y. Terakhir, dengan aturan kosinus, kita dapat menghitung dan menemukan besar kosinus dari sudut GYD, yaitu dengan besar cos alfa sama dengan 7/9. Demikianlah pembahasan mengenai materi sudut antara dua bidang oleh saya. Sumber materi pada video ini adalah buku cetak ESPS Matematika Wajib kelas 12 karangan Wono Setiabudi dan Untung Widodo. Sedangkan contoh soal yang diberikan adalah buatan saya sendiri yang terinspirasi dari internet dan berbagai bentuk-bentuk dimensi 3 yang ada di rumah saya. Di sini Wiwi berizin mengundurkan diri, dan jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, saya minta maaf. Terima kasih.